Padahal kita belum apa-apa, Pak. Iya. Waktu itu pengalaman saya tahun 2019 hari batik. Saya udah bawa batik 50 PD batik, batik warna suku api-api. Di sana nggak berani mengeluarkan karena kita malu, masih jelek banget. Kayaknya ini kita perlu ngomong perbatikan. Perbatikan. Iya, Pak. Ya mengingat sekarang kan kondisi pandemi gitu. Iya. Sekarang banyak orang ngelangut. Justru malah kesempatan untuk berbuat yang produktif, toh, Bu? Iya, daripada ngelangut kita sambil menikmati coretan-coretan kita tuangkan Sekarang dalam apa? batik. Sekarang apa, Bu, yang dilakukan, Bu? Ya batik saja itu, tapi kita mengeksplor lebih murah dari bahan baku alam kita, Pak. Kalau dulu kan warnanya kita beli, sekarang kita cari dari kayu mahoni, dari kayu secang, kita kayu gitu. akasia. Jadi kan warnanya nggak beli gitu loh, Pak. Oh, sekarang warna begitu, sudah Iya. tidak menggunakan Ya sebagian warna-warna menggunakan yang warna sintetis, ya. tapi sekarang untuk pandemi ini ya untuk mengurangi cost itu ya kita cari, kita rebus dengan tambah tenaga, tapi kita lebih hemat. Kalau tingkat keawetannya sih Ya, gimana bagus itu? di warna alam, harganya juga di warna alam. Kita kan cari sendiri atau ada yang mengepul gitu terus di Enggak, kita untuk Jual. bahan bakunya, untuk Iya. yang jadi kita di display di rumah sendiri di galeri, Pak. gitu. Galeri yang gubuk gitulah. Kalau udah jadi candelke itu namanya galeri, galeri mini gitu, Pak. Kepingin punya galeri, kita bayangkan galeri. Yang penting udah jadi kita candelkan, inilah galeri saya. Oh. Tapi sebenarnya sekarang nggak harus konvensional kok, Bu. Iya. Jadi karena sekarang ada media sosial, Iya, cara jualnya pun sekarang udah berbeda. Iya, iya, Pak. Nah sekarang gimana ini? Selama pandemi, terus ya kalau produksi oke lah. Tapi Iya. sekarang untuk penjualan, Ya itu memang agak lambat, ngaruh sekali, Pak. Yang dulu ada expo, kita bisa nawar ke kantor kemana, kita harus diam di rumah. Paling-paling yang udik-udik HP itu, Pak. sambil posting. Posting hampir tiap hari, posting hasil baru posting. Oh, tapi terus Ya, efeknya biasanya efeknya ya ada lah, telaten gitu, Pak. Yang tanya-tanya nggak beli ada, yang tanya langsung beli ada, gitu. ada yang pesen juga ada. Oh. Itu ya kita yakin saja, Pak. Iya loh, yang ngasih rezeki kan yang di atas. Sebenarnya Yang penting kita usaha. ikhtiar, baru kita berdoa. Iya, dapatnya berapa ya? Ya kita syukuri aja Iya. gitu, Pak. Memang. Nah kalau itu yang pada dulu kan perang pengrajinnya itu kan rata-rata kan mantan TKI TKI ya, Pak. ya? Mantan TKI itu masih berarti. Ya masih sekarang. Kalau kita ada orderan, ada gawean, ini kan habis hari jadi Wonosobo, alhamdulillah di jadi Wonosobo kan pakai seragam pisuanan itu. Iya. Terus gitu alhamdulillah kita buruh nutup. Itu kan prosesnya agak panjang dan Iya. dan itu ada buruannya untuk nutup. Satu lembar itu 50. Jadi kita anggotanya kita dapat pemasukan di saat pandemi seperti ini. Itu pesanan dari ASN Wonosobo itu kita tampung di klaster, yuk kita dapat buruan ngeblok gitu loh. Oh no. Iya. ngeblok. Ngeblok. Ya sebagian ada yang pesen gitu. Oh, motifnya apa Motifnya itu? itu pisuanan tuh Purboyoso. Udah dipatenkan sama Dinas Purboyoso Pariwisata. ki sing piye sih? Purboyoso. Waduh, nggak bawa contohnya Oh, ya, Pak. tadi Yang dipakai seharusnya kemarin, Bapak. yang dipakai kemarin pas hari jadi itu oleh Pak Bupati, wakil dan perangkatnya itu ASN, Forkompinda itu semua yang bikin klaster batik. Motif flora. Bukan ceplokan sama pereng dieng. Oh gitu. Jadi perengan. Pereng itu karena kita terkenal dieng itu pereng itu namanya pereng dieng. Itu yang membuat motif aja itu dari dosen Undip Pak Pur namanya itu. Pak Pur. Pakai perjalannya pakai lama lah itu ngulik batik Wonosobo. Oh gitu. Oh. Nek parang itu sing kalau miring-miring kita ya? miring, kalau kita pereng. karena di dia ya pereng dieng. Terus di tengah ada ceploknya, gambarnya candi, Iya. daun karika sama bedet. Karena bedet itu adalah
fauna di Wonosobo. Oke. Yang ada di daerah Tembungan itu kan ada relief badak. Nah, itu dimasukkan ke situ. Oh, masuk situ. Iya, juga ada purwacengnya di ceplokannya itu. Jadi flora paling ya daun-daun purwaceng itu kan kecil-kecil gitu gitu. Ya, Coba kecil. ngakar gitu. Terus ceplokannya 2 daun karika. Di lerengnya itu juga ada gambar karika. Ada karika. Iya. Iya. Itu Ada aja. filosofinya itu. Saya kadang-kadang kalau gini loh, awal-awal Wonosobo mulai ada batik yang katanya khas Wonosobo ini, ya waktu itu kan hanya beberapa orang ya. Iya, 2008 berdiri itu baru Talonombo, Iya. itu Karika Lestari sama Kembang Keli Mbak Yohana. Mbak 2. Yohana yang adiknya Mas Agung itu, Iya, Agung Wira. Agung Wira, itu Yohana Wira. Ha-ha. Itu 2008. Nah, saya tahu awal dari Itu. Mbak Yohana itu. Baru 2015 BP3TKI memberikan pelatihan dan itu muncul. Gitu. Ada 11 kelompok. Itu yang mantan TKI. Bareng-bareng saya itu. Itu yang membiayai awalnya siapa, Bu? Yang itu dari BP3TKI, Naker Trans. Oh, gitu. Jadi memberi keterampilan Keterampilan tambahan. batik. Habis itu kita gabung ke klaster dan gitu menjadi Ya. 2015. Ya, cuma kita itu masih skalanya kan masih home industri ya. Jadi belum seperti di Pekalongan, belum di besar, Solo itu besar gitu. Belum. Ya, Wonosobo juga masih embrio memulai Pak. lah, Masih masih embrio, memulai. Pak. Tapi gaungnya ya lumayan Apa sebenarnya. ya, Pak? Gaungnya lumayan. Lumayan. Padahal kita belum apa-apa, Pak. Iya. Waktu itu pengalaman saya tahun 2019 hari batik. Saat itu belum ada pandemi, ke sana dari Wonosobo 2 orang. Saya udah bawa batik 50 PD batik Wonosobo api-api. Di sana nggak berani mengeluarkan karena kita malu, masih jelek banget, Pak, untuk Wonosobo ukuran di sana gitu. Oh iya, kalau itu memang saya melihat gini, Bu, yang kebetulan saya juga sedikit paham lah karena dulu pernah belajar tentang membatik gitu. Kalau saya sendiri memang lebih senang adalah motif-motif yang klasik. Jadi flora. Ada pakemnya. Ya, yang pakem yang kayak misalnya parang rusak, terus ada kawung ya, jenis-jenis kayak gitu. Tapi terus berkembangnya ini kok lebih ke gambarnya itu malah gambar kontemporer. Iya, kontemporer. Jadi kayak gambar kartun gitu, terus proses pembuatannya itu dibuat seperti membuat batik gitu. Iya, tapi untuk batik sendiri kalau menurut kompeten itu batik itu harus ada peletakan malam panas di kain. Jadi kalau yang enggak ada menyantingnya malam dilekatkan di kain itu bukan batik, Pak, gambar batik itu. Oh. Walaupun dengan cap itu kan tetap kalau ada cap malam masih ya? masih ada. Tapi kalau yang kan printing itu yang sekarang harganya di pasar seperti itu kan untuk gambar batik. Gambar Jadi batik. untuk membedakan seperti itu juga Wonosobo masih susah kalau belum benar-benar ya belum begitu paham. Jadi kayak saya pakai kaos polos gini tapi tulisannya batik, nih saya pakai batik gitu. Boleh gambar kayak batik gambar itu. batik. Yes, pemerintahnya gimana? Yang kemarin lumayan tapi lumayan ya? bagus Wonosobo itu. Dulu waktu tahun berapa ya 2018 disuruh Wonosobo pakai batik gitu, belum batik Wonosobo. Wah, sing rame Indah Jaya. Belum pengrajinnya. Ya sing penting pakai batik kan. Terus 2019 itu sudah pakai batik khas Wonosobo gambar karika. Itu yang rame juga yang banyak uang yang printing gitu loh. Dari Pekalongan ya? Dari Pekalongan. Biasanya banyak uang printing itu ya berarti dapat orderan banyak. Kalau kita yang sedikit ya alhamdulillah kerebelan sedikit gitu. Iya. Ya biasanya apalagi kan namanya baju kan. Iya. Beli satu. Ibu-ibu tuh. Nah, ibu-ibu kalau bisa bikin ya jangan sama kayak yang lain gitu. Iya, beda. harus eksklusif satu. Itu ya ketulis itu, Pak. Harus gitu. satu, jangan dipakai orang lainnya kayak lah gitu. Nek cetakan itu sampai ribu-ribu, Pak, sekali nyetak printing itu. Makanya dengan harga seperti itu murah. Tapi ini Bu tahu nggak, Bu, yang ngeri itu justru malah Cina ya. Iya. Cina sekarang sudah mulai bikin batik gitu. Iya. Nah, itu sudah sampai ke tempat kita belum sih itu? Saya belum begitu tahu kalau itu, Pak. Tapi itu kayaknya Cina juga sudah mulai buat batik-batik kayak gitu. Kalau sana luar biasa teknologinya. Iya, tapi sekarang sudah ada loh, Bu, itu
tekniknya menggunakan robot itu kan sekarang sudah ada. Iya. Jadi menggambar batik itu. Saya ngelihat Langsung. di beberapa di channel YouTube itu menggambar, jadi bukan menggambar ya, nyantingnya itu, Nyantingnya tapi pakai sudah menggunakan robot gitu. robot mesin. Iya, Ya, itu lebih halus. lebih halus, lebih Iya. rapi Iya, karena satu kendali ya Pak. iya satu kendali. Kalau kita handmade kan mesti ada lukanya Pak. Moodnya kita nggak begitu pas, mesti kita lebar lah, jatuh lah Ah. gitu. Itulah batik tulis. Nek Wonosobo enten pinten Bu? Wonosobo kalau sekarang ada 22 kelompok. 22 kelompok. Satu kelompok itu berapa? Ya tergantung ya, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Kalau saya dulu 35, tapi sekarang cuma 15. Terus ada yang mentas sendiri nggak? Atau masih bergantung sama Budiah gitu? Ya kita masih kerjasama ya. Oh, masih kerjasama. Masih kerjasama, terutama ya kita bareng-bareng gitu Oh jalan. gitu. Enggak, yang tadi kan dari 30 sekarang jadi Saya 15. 15. Nah, sekarang yang 15 itu Ya, kemana? Apa ganti profesi gitu? Ya itu karena dulu waktu pelatihan kan ada yang ibunya mantan TKI, wakil anaknya yang laki-laki, yuk laki-laki itu sudah kerja yang Oh, lebih gitu. itu kayak gitu. Sebenarnya menarik juga sih kalau mau benar-benar serius, karena ini kan kearifan lokal ya, Iya. bisa diangkat gitu loh. Jadi dengan kita membuat motif-motif yang Ya. ya lokal lah gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau saya sendiri sih pribadi kadang-kadang nggak lucu juga. Aduh, ini dipaksa-paksa gitu ya. Jadi Pakai kayak karakter. iya, dipaksa gitu membuat motif karika, yuk modeling ngono gitu. Kadang dipas-paske gitu. Padahal kalau saya sendiri, Iya. selera saya ya bolehlah misalnya dengan motif-motif flora atau fauna, tapi tetap motifnya itu menggunakan motif yang agak klasik-klasik gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dikembangkan. Kayak bunga itu kan juga bisa diolah juga kayak bentuk ukir-ukiran Ya, gitu kan. Nah, ini kan kontemporer itu kan hanya sekedar untuk apa ya, menyederhanakan. Ya. Tapi kalau yang klasik itu Memang tetap rumit, rumit. iya, dan akan membutuhkan waktu yang Yang cukup lama gitu. Dan itu banyak yang cari, Pak. Gitu. Ya, karena penanganannya juga lama. Tapi kan sekarang kan banyak yang suka cepat jadi, cepat. Tadi gitu. Ya. Nah, kalau Ibu sekarang gini, Bu. Penjualan, model penjualan kan sekarang sudah marketplace-nya sudah beda. Ya. Sudah tidak lagi seperti dulu. Nah, sekarang adanya pandemi selama saya yakin lah banyak waktu kita ada di rumah Iya. gitu loh. Nah, ada nggak inovasi-inovasi baru yang terkait dengan model apa ya, penjualan gitu? Ya, kita masih seperti Masih konvensional? ya masih itu, kita upload, kita ada respon atau temen gitu. Mungkin lakukan kerjasama, Bu, Ya. dengan ya anak-anak muda lah, artinya yang bisa menguasai teknologi. Saya yakin sih kayak usia kita ini, kalau saya enggak lah kayak masih mau pegang masalah ini ya, teknologi gitu loh, teknologi informasi. Mengingat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok sih. Iya. Nah, kalau kita produksi tapi tanpa kita mau memasarkan, ya wis, Ya, gua hasilnya stuck di situ. iya cuma Untuk- tersimpan. Kemarin sih ada tanggal 28 Juli ini ada Mas Mbak, ada fashion show di Wonolen itu. Untuk finalis 20 orang itu Iya. ada yang ngambil dari kami. Terus terang kan dari seperti itu kita biasanya yuk dapat promosi. Ngendorse, Bu? Maksudnya ngendorse Iya. gitu. Kalau tahun dulu itu masih ada 5, tapi yang kemarin cuma 2. Oh. Endorse. Ya itu ya sih, kalau alhamdulillah kan ada beberapa ya, mungkin kayak dulu ada beberapa pejabat gitu kalau keluar kota gitu ya, nggak boleh Oleh, mesti. terus mau pindah kita cari bingkisan ke saya. Terus yang biasanya yang kerap itu sekolah ada tamu, terus untuk oleh-oleh itu biasanya kayak gitu. Sekarang sudah nggak ada, lama sekali Pak, 2 Loh, tahun ini sekolah tutup. sekolah tuh. Nenek penjualan, Bu, dibandingkan dulu lah, Ya, itu turunnya sampai berapa persen, Bu? hampir 50% ya Pak. 50%. Ya, lah ya dong, banyak kan karena kami agak di kota ya Pak. Terus sekolah ada tamu aktivitas gitu biasanya ngambil 2, 3 itu sering gitu loh Pak. Iya. Sekarang belas Pak, enggak ada Sama sekali. sama sekali.
Paling ya kondangan wae ora ono. Enggak ada. Dulu kondangan biasanya suami istri, ibu bapak itu sarimbit. Sekarang enggak ada. Terus nang kapan ya rampungnya, Ya, Bu? moga-moga cepat berlalu lah ya, Pak. Ya. Sudah suntik, Bu? Saya belum Ya. dapat. Tapi pernah terpapar? Belum. Belum. Saya udah swab 2 kali karena kita kontak dengan itu, tapi saya langsung swab. Jadi enggak negatif. Sudah 2 kali swab. Ya sekarang sih kondisinya aduh. Ya semoga lah ini melandai, turun gitu. Turun muka ya, Pak. Hampir rata-rata ini Pak, teman saya yang setiap hari itu posting orang-orang yang sudah berpulang gitu. Aduh. Ya kadang-kadang saya harus apa ya? Keluar nanti akan jadi masalah kalau cukup di rumah saja ya. Karena semua terdampak Iya, kok, Bu. terdampak semuanya. Nah, itu. Nek di lingkungan, Bu? Sama. Kemarin tadi pagi aja di lingkungan kami ada yang positif. Kemarin ada 1 di Penawangan itu ada. Saya bulan Desember, Bu, kena itu bulan Desember. Tapi saya isoman lah, gitu. Tapi saya yakin pasti itu saya corona gitu. Karena kan ini teman-teman saya yang pada kena itu kadang-kadang saya tanya, gini nggak rasanya, gini nggak rasanya, gini nggak, oh ya gitu, rasanya sama ternyata. Tapi ini yang kali ini cukup lumayan ya, apalagi ya sekarang dibatasi ada PPKM. Iya. Piye, Bu? Ditambah meneng sampai tanggal 2. Iya, Pak. Iya. Kemarin sih walaupun PPKM kayak gini masih dapat untuk ngelatih pelatihan untuk mantan TKI Wonosobo, tapi letaknya di Lipursari sana, Pak. Kan harus tanahnya yang agak luas karena kita nggak boleh berdekatan. Nek pelatihan masih? Ini cuma 2 tahun, itu cuma 1 kali itu tok. Nah terus nanti apa ya? Istilahnya kan pelatihan, setelah pelatihan kan ada praktek tuh. Iya, langsung praktek kita 5 hari. Kemarin yang mengadakan BP2 PMI, sekarang bukan TKI. Pemberdayaan purna mantan buruh migran. Oh, buruh migran. Ya. Sekarang udah nggak TKI ya? Enggak. Udah buruh migran. Pekerja migran. Iya. Tapi ya sama aja sih. Sama aja. Mbok kata-katanya yang bagus gitu loh ya. Nah, ya. Tapi ada mending daripada dulu babu, Pak. Oh, TKW ya. TKW terus ganti TKI. Iya. Terus mantan buruh migran, sekarang udah ada pekerja migran, Pak. Nek Bu Diah dulu pernah, Pak? Udah. Kemana, Bu? Ke Hong Kong. Hong Kong berapa tahun? 2 tahun. Singapura 2 tahun, Hong Kong 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti 4 tahun. Ya. Nah, rasanya piye, Bu? Ya kayak gitulah ya. Podo wae ya. Iya. Tapi tetap tenaga nyambut gawe ya seperti itulah. Iya. Ya kadang kalau gini, gaji TKI gitu katanya banyak lah dibandingkan dengan di sini. Tapi sana juga kebutuhan hidupnya sama nggak? Besar iya, toh? Besar iya. Juga. Kalau TKI sih kalau babu gitu lah ya, Pak. Kalau pekerja perempuan gitu kan di rumah jadi udah nggak mikirkan makan sedikit, tapi kan kalau dikirim ke Indonesia lumayan. Iya. Karena kan sudah dijamin makan sama tidurnya di situ. Iya. Oh beda kalau yang di pabrik ya. Ya, itu kan makan sendiri. Ini kemarin saya juga melakukan ini video call, ya podcast gini dengan beberapa teman. Ini ada yang dari luar negeri. Jadi kemarin dengan orang Taiwan, orang-orang Manggisan kerja di Taiwan gitu. Ya kita cerita tentang bagaimana di sana gitu. Kalau saya sih sebenarnya pingin menyuarakan begini, bedanya kehidupan di tempat kita sama di sana gitu. Ya. Yang jelas jauh ya, berbeda. Adat istiadatnya beda. Iya. Lingkungan sehari-hari juga beda. Iya. Kalau saya ngomong keteraturan aja sih, Bu. Jadi bukan ngomong budaya, adat atau apa, tapi masyarakatnya lebih teratur mana gitu. Ya jurus di sana lah, iya, Pak. Nggak disuruh tapi udah sadar sendirinya kok, Pak, di sana. Singapurnya dulu di mana, Bu? Di Serenggong Road. Serenggong Road. Utara ya, Kak? Utara ya. Hougang itu loh, Pak. Yang ke utara. Berarti 2 tahun kontrak langsung habis itu pulang. Pulang. Kan dulu belum punya rumah, Pak.
Kepingin punya rumah. Dapat apa Bu dulu? Ya itu Udah rumah itu. Gubuk itulah Pak. Iya. Tahun 93, 95. 93. Iya. Tapi sekarang kan ya Bu, TKI sekarang kan enak didelok Bu sekali Bu. Akeh sing nom-nom. Iya. Tapi ini juga banyak sih. Jadi saya melihat banyak TKI itu yang justru karena keberangkatan itu ada sesuatu lah gitu. Biasanya ada masalah. Ada masalah, terus akhirnya imbasnya itu ya tadi pada akhirnya rumah tangganya jadi berantakan gitu. Sebenarnya itu nira dari rumah kok Pak. Kalau dulu saya kepingin, walau pengen banget rumah, pengen nyambut gawe gitu. Tapi gitu. Suami memperbolehkan dulu. Ya dengan berat hati ya. Tetap kita ngayelan. Ya tetap bapaknya tetap ngeluh lah. Iya. Dulu kan saya 86 kan lulus SMA. Terus kita ngajar di TK Wonorejo sini loh Pak. Iya. 8 tahun. Pengen punya rumah sendiri kayak gitu. Terus akhirnya saya keluar. Jadi guru TK Raisa ya Bu. Gajinya dulu 7.000 ya Pak. Lah iya. Tahu lah gitu. 86 Pak itu iya. Udah 86 sampai 93. Oh. Ngajar TK gitu bersama siapa sih Bu? Dulu Bu Imah udah almarhum, sebelumnya Bu Tati. Oh Bu Tati. Iya. Oke. Ya alhamdulillah lah. Nah, sekarang paling tidak kan setelah ada pengalaman itu bisa nggak maksudnya memberi gambaran lebih baik itu kita hidup di mencari nafkah di negeri sendiri atau harus ke sana Bu? Ya jelas, makanya saya motivasinya kuat. Ayolah wong sudah pulang, yuk kita pada berusaha di rumah sendiri masing-masing kita. Karena kalau sudah usianya sudah ya nggak mungkin berangkat. Nggak mungkin, nggak bisa. Ada itu siapa ya yang ngasuh saya dulu itu masih di sana terus itu. Ya kalau udah di sana dipanggil gitu nganu calling visa itu bisa Pak. Kalau dari nol gitu kita udah tua mulai gitu susah. Karena usia lah. Yang ngasuh saya itu waktu saya kemarin ke Singapura itu saya ketemu juga hari Sabtu gitu bisanya. Hari Minggu. Hari Minggu itu kan kalau di sana dikasih kesempatan untuk keluar toh. Tapi saya dulu enggak, 2 tahun di sana enggak holiday, disuruh holiday sekali aja neneknya ikut. Akhirnya ngomong ngasuh bayi. Ngasuh bayi. Nah, di sana dulu. Wah. Nah, kalau ini orang tua ini Simbah. Nah, saya bilangnya bayi ora mati-mati ngono dadi ora bali-bali jarene. Bayi saking nganu nih katanya saking seneng gitu. Jadi dia sudah habis kontraknya itu tetap bisa. Itu maksudnya apa Bu Brat? Ya berarti memperpanjang visa terus. Memperpanjang visa gitu. Nek visa. Kalau Singapura ya nggak pakai visa toh? Ya kontrak kerja itu loh Pak. Hanya kontrak kerja. Kontrak kerja. Oh gitu. Kontrak kerjanya kan 2 tahun habis, nanti tanda tangan lagi. Oke. Putra gimana Bu? Ya. Udah punya cucu 2 ya Pak. Wah? Cucu 2. Udah bercucu? Udah bermutu. Udah 54 kok Pak. Hah? Udah 54. Yang nomor 2 belum nikah tapi masih kerja. Alhamdulillah. Di Laborat Prodia. Iya. Wis di mana Magelang? Di Wonosobo. Oh, yang di Kauman itu. Di Kauman itu. Oh. Yang ketiga baru masuk Undip semester 3 tapi belum pernah kuliah berarti. Ya sama kayak anak saya itu. Itu juga belum pernah kuliah. Belum pernah berangkat, kasihan banget, belum pernah lihat kampusnya. Online terus. Saya malah beneran lah. Iya. Beneran ngirit. Iya Pak, ngirit banyak Pak. Jajal nek mangkat. Iya toh, kita kudu siap sangu begitu balis kita siap-siap mumet ya Pak. Iya mumet. Sekarang kan ini gratis Pak. Gratis. Mengkuota. Udah ada nunut anak yang barep pada wifi kita gratis. Nah gitu. Aktivitasnya memang sekarang ya begitu. Ini anak saya juga belum pernah kuliah sama sekali gitu. Kemarin dapat informasi, ya aku nilainya 35 gitu. Turun Bu. Turun. Dibandingkan kemarin saya bilang ya udah nggak apa-apa, itu aja kan nilai-nilai kasihan gitu. Anak-anak ini benar-benar ya tadi yang ngawal apa ya kuliah-kuliah masa pandemi ini kan juga benar belum pernah merasakan benar-benar seperti apa kayak proses tatap muka gitu.
Di kamar terus itu kok, Pak. Hah? Di kamar Di terus. kamar terus. Ya. Cucunya berarti ditinggal di mana, Bu? Itu masih rumahnya sebelahan. Oh, sebelahan. Juga ikut kadang-kadang Iya. putra surat bantu-bantu. Iya, biasanya melu nimbrung aja itu, Pak. Iya. Gini, Bu, ini ada pengalaman saja. Saya itu kadang-kadang waktu di Jepang itu saya ngelihat yang namanya produk itu packagingnya itu rata-rata itu dibikin semenarik mungkin, Bu. Iya, jadi tidak para hanya pembeli. sekedar maaf nggih, cuma plastik tok Iya. itu, tutup plastik itu. Tapi packaging itu benar-benar kita itu bisa ada apa ya, semacam kayak daya tarik, ini bagus ini Iya. gitu loh. Jadi penampilan. Nah, pernah nggak terpikirkan itu, Bu? Jadi kayak saya kepingin kualitasnya, karena ini kan tetap batik yang jenengan buat ini kan bisa dikatakan kan Eksklusif lah, Pak. limited ya, Ya, edition iya. ya, edition kan, gitu. Nah, setidaknya itu ya packaging penampilannya itu harus berbeda, Bu. Ya kita ya tergantung, kalau yang dijual pas itu yang agaknya murah gitu, ada boxnya kan ada siap itu Iya. dikasih sama UMKM itu atusannya Wonosobo Merjah UMKM Wonosobo itu nah. dikasih ada 400 itu melalui ketua komunitas mantan buruh migran Bu Mariam itu dikasih saya 400 itu 100 Pak Yonjuk, yang lainnya beli Yonjuk. Kemarin tempat saya ada KKN UMY. Yeah. Terus membuat itu loh Pak, yang kotak itu begini. Jadi ya untuk yang eksklusif itu ya udah bikin, tapi ya memang mahal Pak. Bikinnya juga. Ya, tapi itu kan pasti nanti ada nilai tambah Iya, lah. iya. Ada nilai tambah. Iya. Kalau ikut di Shopee beli-beli itu sudah belum? Kalau Shopee ada, tapi itunya masih kosong Pak. Kosong Cuma beberapa kali. Kemarin kan ikut pelatihan digital itu. Yeah. Terus kita coba bikin, tapi enggak telaten untuk posting Pak. Mending Bu memperkerjakan ya tadi anak muda, jadi bikin walaupun home industry kalau bisa, menurut saya ya ya ada semacam kayak divisi gitu. Jadi divisi pemasaran, mungkin kalau ada tetangga yang memang dia paham tentang teknologi, dimanfaatkan saja. Biar dia mengelola, nanti ambil barangnya kan lewat. Jadi tidak harus kita, Bu. Nah, kalau kita mesti kesel. Iya, enggak sempat ya. Dewe ora nyandak. Dulu waktu pelatihan ada WordPress juga dibukakan itu, Iya. buka halaman. Tapi kita enggak telaten, Pak. Nah, iya. Ya mendingan produksi genah gitu loh, Pak. Iya. Jadi kan gini, Bu, pasti kan kalau di sekitar rumah kita lah. Kan ada anak-anak muda yang mungkin ya tahulah tentang teknologi informasi ini, ya kita manfaatkan gitu. Yeah. Mereka ayo bikin, atau mereka nanti yang mengelola, cuma barangnya nanti ambil dari kita gitu. Kan seperti itu bisa sebenarnya. Hanya kan belum kita manfaatkan. Dewe karpe ya sing dilakoni ngon dewe wae gitu. Wabeh dimek dewek ya sing batik, ya sing bungkusi, sing ngedol sampai sing ane ya kesel lah, Bu. Iya, Bu. Iya memang, Pak. Iya, benar memang. Ya, itu kalau seperti itu kita barangnya lagi diposting udah laku kayak gitu loh, Pak. Iya. Lagi pakai kostum paling itu. Iya, nah, tapi kan ada tulisan kalau dijual itu kan nanti sudah ada stok, misalnya ada 2. Ada tulisannya kan, karena ada 2, ketika laku 1 ya tinggal 1 stok, ketika laku semuanya sudah di situ kan ditulis sudah habis, stok habis. Iya. Gitu. Hanya kita telaten sebenarnya. Telaten apa ya caranya? Telaten nulis aja. Iya. Nulis terus. Nah, taunya kita cuma mau ngedol, promosi tok. Tapi kadang-kadang untuk menjaga konsistensi itu males kadang-kadang. Iya. Nah, Ibu, media sosialnya apa aja, Bu? Cuma IG sama yang itu ya, yang terus IG sama itulah Facebook. Tapi paling aktif di Facebooknya. Facebook. Nah, IG jarang-jarang. Tapi efeknya kan kalau Facebook hanya 5.000 teman. Iya. Tentunya apa ada apa itu namanya? Ikut grup-grup gitu.
Kan kayaknya kalau punya Budia itu cuma diposting-posting aja toh. Iya. Tapi kan hanya 5.000 Bu. Iya. Paling ya itu grup, paling di posting di WA itu, paling di itulah story itu. Ya kalau bisa bikin aja postingan itu di termasuk YouTube. Itu kan mudah sebenarnya. Iya. Setiap HP itu kan bisa Bu, ya dengan aja kita ngomong sambil belajar speaking public speaking gitu. Saya bikin podcast ini kan juga sebagai sarana saya latihan gitu aja. Awalnya saya ngomong-ngomong ya agak kesulitan Bu, tapi makin kesini ya pokoknya lah. Saya pakai gaya saya aja gitu. Nah ini malah justru yang paling mudah dipahami oleh pemirsa gitu. Iya. Gitu. Dah gitu Bu. Terus saya minta harapan aja Bu, apa Bu ke depan Bu? Ya kepinginnya ini pandemi cepat berakhir, kita dapat normal seperti dulu lagi, bisa expo, kita bisa jualan. Pokoknya kita selalu berinovasi lah. Iya. Ya bagaimanapun lah namanya kesehatan. Iya, nomor penting. 1 ya penting. Ya, sekarang kalau ketemu teman gitu, sehat. Alhamdulillah gitu. Iya. Bisa menyapa teman-teman. Oh iya. So, kadang-kadang kangen ya Bu. Iya. Sama Pak Umar lama banget. Ketemu ning dalan saya ngumpet Bu. Iya. Ngumpet ning omah gitu. Ya bikin kegiatan inilah gitu. Matur nuwun banget Bu ini Bu, wedalipun. Iya. Ya nanti kalau pemirsa ini Bu Tia ini punya galeri Abirama ya. Ya Abirama batik. Nanti bisa lihat di YouTube juga nanti batiknya keren-keren. Harganya sih ya bersaing ya Bu. Murah ya. Untuk ukuran harga bari murah. Oh murah meriah gitu. Murah meriah. Ya siapa lagi kalau bukan kita ya warga Wonosobo yang mau bersama-sama membantu menghidupkan ya UMKM lah, usaha-usaha kecil ini yang usaha kebetulan di Wonosobo ini sedang mulai marak ya, jadi marak industri batik tulis ya. Batik tulis. Yang kalau bukan kita yang mendukung mau siapa lagi? Ya, makasih Pak Umar. Nggih. Kan karo endorse Bu. Nah, sarane dodolan ngene Bu nek neng YouTube di endorse gitu. Nanti orang kan langsung buka ndelok Facebook. Oh iya ternyata iya. Nanti mesti ngubungi lewat Messenger terus lewat WA. Semoga lancar selalu.